Emas. Dari dulu sampai sekarang, kilaunya itu selalu punya daya tarik yang luar biasa. Tapi, di balik kemewahannya, ada industri yang rumit banget. Nah, di sini kita akan bedah tuntas industri ini, dari tambang sampai ke pasar. Dan kita cari tahu, di mana sih sebenarnya peluangnya? Yuk kita mulai. 61%. Wow, itulah kenaikan harga emas cuma dari awal tahun ini aja. Angka sebesar itu jelas bikin semua orang noleh. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah emas itu investasi yang bagus, tapi lebih ke bagaimana cara kita bisa investasi di dalamnya dengan cerdas. Nah, ini dia inti permasalahannya. Dengan harga emas yang lagi mecahin rekor, semua orang pengen ikutan kan? Tapi bingung, harus mulai dari mana? Apa kita taruh uang di perusahaan yang gali emasnya dari perut bumi, atau justru di perusahaan yang ngolah dan menjual produk jadinya? Ini adalah keputusan yang krusial banget. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membedah industri emas di Indonesia. Pertama, kita akan bedakan dua model bisnis utamanya, menambang versus berdagang. Lalu kita akan ikuti perjalanan emas dari sebongkah batu mentah sampai jadi batangan yang berkilau. Dan terakhir, kita akan kenalan sama pemain-pemain utama yang ada di bursa saham kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Hal terpenting yang harus kita pahami adalah ini. Tidak semua perusahaan emas itu sama. Secara garis besar, mereka terbagi jadi dua kubu. Para penambang, yang tugasnya mengeluarkan emas dari tanah, dan para pedagang, yang memproses dan menjualnya. Disinilah letak perbedaan utamanya. Keuntungan para penambang itu sangat bergantung sama harga emas. Ketika harga naik, wah, mereka bisa untung besar. Di sisi lain, para pemurni dan pedagang ini dapat duit dari volume. Mereka ambil untung tipis-tipis dari setiap transaksi. Jadi yang penting buat mereka itu ada banyak aktivitas jual beli, nggak peduli harga emas lagi tinggi atau rendah. Yuk kita mulai perjalanan kita dari sektor hulu, langsung di tambangnya. Gimana sih caranya sebuah perusahaan mengubah batu biasa menjadi emas? Ini adalah proses yang rumit, mahal, dan semuanya dimulai dari dalam tanah. Prosesnya itu dimulai dengan eksplorasi. Ini kayak berburu harta karun, nyari lokasi emas. Setelah lokasi yang menjanjikan ditemukan, barulah penambangan dimulai untuk ngambil bijinya. Nah, biji itu kemudian diolah untuk membuat batangan dore, yang pada dasarnya adalah batangan emas setengah jadi yang masih kecampur sama logam lain. Kalau Anda baca laporan perusahaan tambang, pasti sering banget lihat istilah resources dan reserves. Gini, resources itu adalah perkiraan total emas yang ada di suatu wilayah. Tapi sebagai investor yang benar-benar kita pedulikan adalah reserves. Ini adalah emas yang sudah terbukti bisa ditambang secara menguntungkan saat ini juga. Angka inilah yang benar-benar jadi pendorong nilai sebuah perusahaan tambang. Ini nih, fakta menarik soal emas di Indonesia. Sebagian besar emas kita itu ternyata nggak datang dari tambang emas murni, tapi justru dari tambang tembaga raksasa. Emasnya itu seringkali cuma jadi produk sampingan yang berharga. Kenapa ini penting? Karena biaya penambangannya kan udah ditanggung sama tembaga, jadi emas yang diekstraksi itu ibaratnya keuntungan bersih. Jadi, gimana caranya ngeluarin emas dari batu? Coba bayangin gini deh, heap leaching itu kayak bikin kopi tubruk. Murah, simple, dan cocok buat biji berkualitas rendah. Tinggal siram aja tumpukan batunya pakai bahan kimia. Nah, kalau carbonin leach atau CIL itu lebih mirip bikin espresso. Lebih mahal, lebih rumit, tapi bisa mengekstrak lebih banyak emas dari biji berkualitas tinggi. Memilih di antara keduanya adalah keputusan bisnis yang sangat besar. Oke, kita sudah dapat batangan kalidore setengah jadi dari tambang. Sekarang saatnya untuk sentuhan akhir. Selamat datang di sektor hilir. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Di dalam pabrik pemurnian, batangan dore dan emas bekas dilebur jadi satu, kemudian melalui proses kimia yang canggih, emas murni 99,99% dipisahkan. Emas cair yang murni ini kemudian dicetak jadi batangan atau koin berkilauan yang kita lihat di pasaran. Ini sih seperti alkimia modern. Nah, perhatikan ini. LBMA atau London Bullion Market Association itu adalah penentu standar emas global. Di seluruh Indonesia hanya ada satu pabrik pemurnian milik ANTM yang punya akreditasi Good Delivery dari mereka. Artinya apa? Ini berarti emas ANTM adalah satu-satunya emas dari Indonesia yang bisa langsung diperdagangkan di pasar internasional. Ini adalah sebuah keunggulan kompetitif yang sangat-sangat besar. Sekarang kita udah paham prosesnya. Yuk kita lihat siapa aja pemainnya. Siapa aja raksasa emas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan di mana posisi mereka dalam rantai pasokan ini? Tabel ini memberikan gambaran yang jelas banget.
Kita punya pemain hulu murni seperti BRMS yang cuma fokus menambang. Lalu ada raksasa terintegrasi seperti ANTM yang ngerjain semuanya dari eksplorasi sampai penjualan. Dan di sisi lain, ada pemain hilir seperti HRTA yang fokusnya di pemurnian dan perhiasan. Setiap perusahaan punya strategi yang berbeda. Bahkan di antara para penambang itu sendiri, ada berbagai macam jenisnya. Ada pemain pure play seperti BRMS yang bisnisnya benar-benar soal emas. Ada perusahaan yang terdiversifikasi seperti MDKA dan ANTM. Dan ada juga raksasa tembaga seperti AMMN, yang mana emas bagi mereka hanyalah bonus yang menguntungkan. Jadi, di mana potensi pertumbuhan di masa depan? BRMS diperkirakan akan mengalami peningkatan produksi yang solid. Tapi cerita yang sebenarnya ada di emas, yang diprediksi akan beralih dari nol produksi menjadi hampir 79.000 ons. Nah, pertumbuhan eksplosif seperti itulah yang harus diperhatikan oleh para investor. Jadi, setelah semua ini, kesimpulannya sederhana. Kalau Anda bertaruh bahwa harga emas akan naik, berinvestasilah pada para penambang. Tapi kalau Anda bertaruh bahwa akan ada lebih banyak orang yang membeli dan menjual emas secara umum, terlepas dari harganya, maka berinvestasilah pada para pemurni. Ini adalah dua strategi investasi yang sangat berbeda. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Seiring dunia terus berubah, bagian mana dari rantai emas, hulu atau hilir, yang menurut Anda akan bersinar paling terang? Jawabannya tidak hanya akan menentukan di mana uang akan dihasilkan, tetapi juga akan menentukan strategi investasi terbaik untuk tahun-tahun mendatang.